Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji mari kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, seluruh sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi kedua untuk untuk kuliah ekologi pangan dan gizi program studi kesehatan masyarakat, yaitu pembahasan mengenai sumber daya pangan di Indonesia. Baik, pangan adalah kebutuhan pokok yang penting bagi manusia, dan begitu pentingnya pangan, maka pangan sudah diakui sebagai sesuatu yang menjadi hak asasi manusia. Sehingga memang setiap manusia itu memiliki hak untuk mendapatkan pangan, setidaknya untuk bertahan hidup. Nah, yang namanya pangan tentu saja jumlah kebutuhannya dan jumlah yang harus diproduksi itu akan sebanding dengan jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduknya semakin banyak, maka jelas permintaannya akan semakin banyak dan jumlah yang diproduksi juga harus semakin banyak. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi semua pemerintahan di dunia ini. Karena ketika jumlah penduduk bertambah besar, ketika kelahiran lebih banyak daripada kematian, maka pemerintah harus berusaha untuk menambah produksi atau menambah jumlah yang disediakan, menambah jumlah makanan maksudnya. Nah, ketersediaan pangan serta kestabilan pangan yang ada di Indonesia maupun di negara yang lain menjadi perhatian semua pihak agar tidak ada krisis yang terjadi. Nah, ini sudah menjadi pengalaman kita ya di Indonesia. Berapa kali kita mengalami krisis, entah itu krisis ekonomi atau krisis penyediaan pangan. Dan beberapa di antaranya itu berujung pada jatuhnya pemerintahan. Nah, ini yang perlu kita hindarkan. Dan ini tentu saja menjadi ukuran bagi yang memerintah. Jadi pemerintah akan senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangannya supaya tidak terjadi gejolak. Baik, mari kita buka Quran surat An-Nahl ayat 8-9. Pada ayat 8 Allah menyampaikan bahwa Allah lah yang telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Di ayat 9, Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia akan memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Kemudian di ayat 10 dan 11, ini yang sangat relevan dengan bagaimana kita harus berpikir untuk menyediakan kebutuhan pangan kita.
Pada ayat 10, Allah berfirman, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu menggembalakan ternakmu. Jadi, di sini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk menyediakan air. Dan air itu nanti, dengan air itu kita bisa minum, dengan air itu kita bisa menumbuhkan tanaman, dan dengan air itu tanaman nanti akan menjadi makanan bagi ternak kita. Dan air itu juga akan menjadi minuman bagi ternak kita. Di ayat 11, dengan air hujan itu, Dia Allah menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi, dari surat ini sekarang kita memahami bahwa kalau untuk mencukupi kebutuhan kita, entah itu dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, dari untuk kebutuhan minuman kita, untuk menyuburkan tanaman kita, dan untuk mempertahankan ternak kita, maka kita harus berpikir. Gitu. Termasuk ketika yang harus kita produksi itu lebih banyak dari sebelumnya. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 nomor 18 tentang pangan sudah mengatur pengelolaan pangan ini. Di dalamnya ada penyelenggaraan pangan, perencanaan pangan, pengembangan produksi pangan, ekspor impor pangan, dan ketersediaan pangan di Indonesia. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan kita, maka kita harus membuat rencana yang baik. Kita harus membuat pengembangan produksi yang baik. Dan jika diperlukan, kalau kebutuhan lebih besar daripada produksi, maka kita harus mengimpor. Tapi kalau kebutuhan lebih kecil daripada produksi, maka kita boleh melakukan ekspor. Nah, jumlah penduduk Indonesia itu terus meningkat setiap tahun. Sekarang kita sudah ada di peringkat keempat di dunia, di bawah India, Cina, dan Amerika Serikat. Pada pertengahan 2023 ini diperkirakan penduduk Indonesia menurut BPS itu 278,69 juta jiwa. Angka tersebut naik 1% dari tahun sebelumnya karena pada pertengahan 2022 jumlah penduduk kita itu 275,77 juta jiwa. Sebentar, ini ada yang hilang ini datanya sebentar. Nah, biar kelihatan. Wah, sama saja ternyata. Baik, jadi terjadi peningkatan sekitar 1% dari tahun sebelumnya. Tentu saja ini harus dipersiapkan. Bagaimana kita mencukupi tambahan kebutuhan 1% dari 275 juta jiwa ini. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya komoditi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan itu banyak sekali. Nah, sayangnya sebagian itu sudah tidak banyak dimanfaatkan atau sudah mulai terlupakan. Kita punya padi, kita punya jagung, kita punya ubi jalar, ubi kayu, umbi-umbian yang lain, beraneka jenis sayuran, ratusan bahkan mungkin ribuan jenis buah, kacang-kacangan, dan berbagai produk hewani. Ada daging, telur, susu, ikan, produk laut, kerang, kepiting, dan lain-lain.
Nah, yang paling banyak terlupakan sebenarnya adalah sumber karbohidrat seperti ubi-ubian, beberapa jenis buah, itu banyak kita lupakan. Nah, konsumsi beras terus bertambah. Jadi, orang Indonesia itu sangat tergantung kepada beras. Karena ketergantungan kita yang sangat besar kepada beras, hampir semua perencanaan produksi pangan itu pasti yang diperhitungkan pertama dan yang utama adalah penyediaan beras. Kita lihat konsumsi beras terus bertambah pada tahun kedua pandemi, ini menjadi sekitar 1,451 kg per kapita per minggu pada 2021. Sementara pada 2020 itu kurang dari 1,38 kg per kapita per minggu. Eh, saya juga belum tidak tahu sebabnya kenapa. 2018 kita banyak konsumsinya per kapita, kemudian 2019 turun. Mungkin karena diversifikasi mulai berjalan di sini, orang Indonesia mulai mengenal kembali beberapa jenis sumber karbohidrat selain beras. Tapi karena pandemi 2020 naik dan 2021 naiknya agak drastis ini. Nah, ini ada masalah besar buat kita. Jumlah penduduk Indonesia itu sebagian sangat besar itu ada di Jawa. Persebaran lahan pertanian juga terbanyak ada di Jawa. Jadi sekalipun Jawa itu wilayahnya kecil, tetapi ternyata penduduknya besar, jumlahnya, persentasenya besar, lahan pertaniannya juga besar, dan jenis tanaman yang mendominasi pertanian di Jawa dan di Indonesia secara umum adalah padi. Hampir 80-90% lahan pertanian itu digunakan untuk budidaya padi. Jadi memang ketergantungan kita kepada padi itu sangat besar. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Beberapa pekan terakhir kan kita dengar harga beras naik ya. Harga beras naik itu sebenarnya berita baik bagi petani. Tapi kalau kemudian pemerintah langsung mengimpor, membuat rencana untuk mengimpor ya menjadi berita kurang baik bagi petani. Karena nanti harga beras akan kembali turun. Mereka belum sempat menikmati harga beras yang naik, sudah turun lagi. Pada tahun 2021, total luas panen itu 10,41 juta hektar. Dan total produksi padi 2021 itu 54,42 juta ton gabah kering giling. Jadi per hektar itu hanya sekitar 5,4, 5,3, 5,4 ton produksi kita itu. Tidak besar karena beberapa negara tetangga kita bisa mencapai 8 ton per hektar. Sekarang kita lihat perbandingan luas panen dan produksi padi di Indonesia antara tahun 2020 dan 2021. Kita tahu jumlah penduduknya meningkat, tapi luas panennya turun. Jadi kalau kita tadi memberi gambaran setiap tahun jumlah penduduknya naik sekitar 1%, tapi luas panennya turun di sini dari 10,66 juta hektar menjadi 10,41 juta hektar. Produksinya bagaimana? Produksinya juga turun dari 54,65 juta ton di tahun 2020 turun menjadi 54,42 juta ton di tahun 2021. Nah, untungnya tahun 2021 ini ya kita masih mampulah mencukupi kebutuhan kita.
Tapi sepertinya 2023 ini kita sudah ada masalah dengan penyediaan beras. Makanya sepertinya pemerintah sudah bersiap-siap untuk melakukan impor kalau harga tidak cenderung kembali turun. Nah, permasalahan penyediaan pangan itu nanti adalah salah satu bagian dari bagaimana kita bisa memecahkan dan atau mempertahankan atau memperbaiki ketahanan pangan dan gizi. Dan ketahanan pangan dan gizi itu adalah salah satu komponen dalam ketahanan ekonomi. Kalau ekonomi kita mau mapan, tidak tergantung negara lain, tidak mudah terguncang, tidak mudah diganggu negara lain, maka penyediaan pangan yang memadai itu akan bisa membantu kita. Kalau pangannya memadai, maka rakyat akan percaya kepada pemerintah. Tapi kalau pangannya tidak memadai, maka rakyat tidak percaya pada pemerintah dan orang-orang yang lapar, yang tidak percaya pada pemerintah itu dengan mudah bisa dipengaruhi. Dan kita sudah punya beberapa pengalaman terkait kisruhnya negara gara-gara tidak mampu menyediakan pangan secara memadai dan terjangkau. Sebenarnya sektor pertanian itu masih memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi. Yang pertama, sektor pertanian merupakan tumpuan hidup, ya sekarang sudah tidak sebagian besar ya. Sektor pertanian merupakan tumpuan hidup sebagian penduduk Indonesia. Kedua, sektor pertanian merupakan penghasil kebutuhan makanan sebagian besar penduduk Indonesia, utamanya beras. Sementara ketahanan pangan merupakan prasyarat utama tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Yang ketiga, sebenarnya sektor pertanian itu punya posisi penting sebagai penyeimbang pendapatan nasional. Dulu ketika krisis ekonomi 97-98 itu, di saat industri manufaktur, industri jasa tidak berkembang, hancur semuanya, sektor pertanian masih bisa bertahan. Sektor pertambangan masih bisa bertahan. Oh ya, pertanian itu termasuk di dalamnya ada pertanian itu sendiri, ada kehutanan, ada kelautan. Nah, ini data sampai 2021 ya. Mungkin agak beda dari yang tadi kan 5,4 ton per hektar. Di sini ada data yang lain. Saya juga tidak tahu kenapa di Indonesia itu kan banyak data yang tidak sinkron. Jadi pada tahun 2020-2021 itu produksi sebenarnya tidak hanya itu ya, sejak tahun 2013 produksi padi di Indonesia, produktivitas sawah di Indonesia itu ya 51, 52, 53, 51, 52, 53 begitu. Tidak bisa naik secara drastis dan tidak turun secara drastis juga. Jadi kalau tertampak di sini sebenarnya sangat penting bagi kita untuk menambah area tanaman supaya ketika jumlah penduduknya bertambah, maka kita juga bisa menyediakan beras dalam jumlah yang cukup. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Indonesia ini berada di wilayah khatulistiwa. Sebenarnya ini menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena curah hujan kita cukup tinggi, sinar matahari itu ada sepanjang tahun. Kemudian kebetulan kita berada di jalur vulkanis yang cukup aktif. Jadi gunung apinya banyak dan gunung api ini itu sangat mempengaruhi kesuburan tanah.
Jawa ini kecil pulaunya, banyak penduduknya, tapi suburnya luar biasa. Salah satu penyebabnya ya karena curah hujannya cukup dan banyak gunung berapi di Pulau Jawa ini. Nah, untuk mencapai sebuah kondisi ketahanan pangan, ada beberapa komponen yang diperlukan dan harus terpenuhi. Yang pertama adalah kecukupan ketersediaan. Jadi jumlahnya harus cukup. Tidak hanya cukup. Yang kedua, stabilitas ketersediaan. Jadi tidak ada bulan yang tidak ada beras gitu misalnya. Jangan sampai ada bulan yang tidak ada beras dan kita usahakan supaya jumlah panen itu merata. Meskipun sulit ya kita bisa capai. Ada beberapa bulan tertentu di mana kita memang mengalami panen raya, jumlah panennya banyak, harga berasnya turun. Kemudian yang ketiga adalah keterjangkauan terhadap pangan. Kita di pertemuan pertama kita sudah membahas yang dimaksud keterjangkauan itu apa. Dan yang keempat adalah kualitas pangan itu sendiri. Dan juga tentu saja kualitas ini di dalamnya ada keamanannya. Nah, seandainya ini tidak terpenuhi, maka biasanya pemerintah merencanakan dan melaksanakan impor pangan. Seperti misalnya gandum, itu kita terus-menerus impor. Bawang putih itu kita juga sering impor. Kedelai itu kita hanya bisa memenuhi, kalau saya tidak salah ingat itu hanya 10% dari total kebutuhan kita, sehingga yang 90% juga impor. Nah, jika kemudian kita ingin memiliki ketahanan pangan nasional yang baik, maka kita harus mengembangkan sumber daya dan potensi lokal. Sayangnya ini yang sering terlupakan. Kita sudah lupa bahwa kita memiliki ubi-ubian atau umbi-umbian lokal yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menggantikan beras. Itu misalnya. Nah, sekarang kita akan melihat sumber daya pangan. Ketika kita melakukan produksi, ketika industri melakukan produksi, maka harus ada beberapa sumber daya yang harus dipersiapkan. Kalau dalam dunia manajemen itu kadang kita mengenal 4M, man, material, method, money. Manusia, bahan, metode atau cara kerja, dan modal. Nah, untuk yang kuliah hari ini, saya coba menggambarkan dalam 5 sumber daya yang perlu kita perhatikan dan perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua adalah modal. Yang ketiga adalah alam, kondisi alam kita. Yang keempat adalah budaya. Dan yang kelima adalah teknologi. Semua ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita memproduksi pangan di Indonesia. Kita lihat dulu yang pertama, manusia. Kalau kita perhatikan data ini, itu tampak bahwa saat ini jumlah petani di Indonesia itu sebenarnya cukup banyak, tetapi usia mereka itu sudah bergeser ke usia dewasa lanjut atau sudah malah menjadi lanjut usia. Itu. Kita ambil contoh di tahun 2020 itu yang di kanan, yang ini.
Kita lihat yang usia di atas 45 itu lebih dari separuh. Bahkan di atas usia 65 itu masih sudah 13% jumlah petani. Sementara yang usia muda, petani milenial itu persentasenya sangat kecil dibandingkan yang senior, dibandingkan yang lansia. Nah, ini perlu kita perhatikan juga. Ingat, manusia itu semakin tua, jadi setelah melewati usia tertentu, misalnya 40 tahun, semakin tua, itu semakin berkurang produktivitasnya. Kondisi fisiknya juga semakin berkurang. Nah, di slide ini tampak bahwa petani di tahun 2020 itu 33,4 juta orang, 25,4 juta diantaranya laki-laki, 8 juta perempuan. Sebagian besar petani sudah kategori usia tua dan lebih dari 70% hanya lulusan sekolah dasar. Itu kondisi tahun 2020. Lebih dari 70% hanya lulusan sekolah dasar. Otomatis petani sudah sepuh-sepuh, pendidikannya rendah, tentu untuk diajak memanfaatkan teknologi, diajak lebih maju, tentu tidak semudah yang petani lebih muda atau yang pendidikannya tinggi. Dari 33 juta petani, hanya 3% saja yang lulusan perguruan tinggi. Sedikit sekali. Kondisi ini sangat sulit, sangat menyulitkan kita untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian. Menyediakan pangan, menyejahterakan petani, dan menaikkan pasar ekspor. Data tahun 2021 ada peningkatan. Naik 33,4 juta menjadi 38 juta penduduk Indonesia yang menjadi petani. 12,4 juta dari 38 juta berpendidikan di atas sekolah dasar dan 25,6 juta berpendidikan di bawah sekolah dasar. Dari sini kita bisa bayangkan berapa ini? 25 tambah 12. 37. 30. 12. Hanya 12,5 juta yang berpendidikannya di atas sekolah dasar. Yang 25 juta itu di bawah sekolah dasar. Ditambah usia yang semakin tua sehingga produksi pangan kita pasti akan berkurang dengan kondisi seperti itu. Kalau kita tidak melakukan terobosan-terobosan. Di sini ada beritanya, produksi pangan di Kalimantan Timur kurang karena petani sudah tua dan tidak ada penerusnya. Anak-anak muda lebih cenderung bekerja di jasa, di pabrik, begitu, daripada menjadi petani. Masalah kedua adalah permodalan. Sumber daya yang perlu kita perhatikan kedua adalah permodalan. Keterbatasan akses permodalan kepada pihak bank atau pihak pemberi modal menjadi masalah akut yang dihadapi para petani kecil Indonesia. Nasib petani menjadi semakin terpinggirkan. Mau cari modal sulit. Mereka tidak ada yang bisa menjamin. Sementara sebagian besar bank juga masih sepertinya masih tidak terlalu berhasrat untuk memberikan pinjaman bagi petani. Karena mungkin resikonya tinggi ya. Hanya ada sekitar 0,3 hektar lahan pertanian milik petani rata-rata. Jadi satu petani di Indonesia itu hanya punya 0,3 hektar, hanya 3.000 meter. 3.000 meter kalau jadi rumah besar, tetapi kalau jadi sawah itu kecil sekali. Kemudian banyak lahan belum tersertifikat.
Sebenarnya iklim kita itu bagus ya. Iklim tropis itu bagus untuk sebagian besar tanaman. Tentu saja tanaman tropis. Perlu diingat tanaman seperti gandum itu sebenarnya bukan tanaman tropis. Jadi memang tidak cocok ditanam di Indonesia. Keanekaragaman hayati kita luar biasa. Kalau kita mau telusuri jenis beras di Indonesia itu banyak sekali. Itu. Jenis buah banyak sekali. Jenis sayur banyak sekali. Hanya saja banyak yang memang kemudian terlupakan. Nah, sekarang tantangan kita adalah kerusakan alam. Kerusakan alam menyebabkan musim dan cuaca yang dulu mendukung untuk pertanian itu sekarang menjadi sulit diprediksi. Kadang-kadang musim kemaraunya memanjang, kadang-kadang memendek begitu. Sehingga mempersulit petani untuk memperkirakan kapan mereka akan mulai bertanam. Indonesia juga kondisinya bagus karena hampir tidak ada badai besar. Beda dengan negara tetangga kita seperti Filipina, Taiwan, itu Vietnam, itu sebenarnya badainya banyak di sana. Kemudian curah hujan kita sebenarnya memadai untuk pertanian. Matahari bersinar sepanjang tahun, kita tidak mengenal musim dingin, sehingga di setiap hari kita bisa melihat matahari. Kemudian tanah kita subur. Kalau Anda ingat lagunya Gus Plus, tongkat batu, tongkat kayu, dan batu jadi tanaman di Indonesia itu. Saking suburnya. Kemudian budaya. Budaya ini sebenarnya juga menjadi modal kita loh ya, menjadi sumber daya yang perlu sekali kita perhatikan. Nenek moyang kita sebenarnya mewariskan budaya yang sangat sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Ada gotong royong, misalnya kayak gambar di bawah ini, rame-rame membersihkan saluran irigasi. Kemudian budaya pengaturan tanaman. Jadi nenek moyang kita itu dulu ketika akan bertanam itu mereka ngumpul dulu, kemudian menentukan kapan nih kita mau nanam, apa yang akan kita tanam. Kalau dulu jelas sekali ya, dalam satu tahun itu misalnya yang ditanam adalah padi, palawija, padi begitu. Tapi sekarang karena sumber daya manusianya semakin sedikit, teknologi semakin maju sehingga kadang-kadang dalam satu tahun yang ditanam padi, padi, padi begitu. Itu sebenarnya tidak baik bagi tanah. Kemudian ada budaya pengaturan air. Kalau kalian tinggal di desa, di beberapa desa, termasuk di asal saya di Bantul sana, di Jogja, itu ada perangkat desa yang itu tugasnya mengatur pembagian air untuk sawah. Gitu. Nah, ini penting sebenarnya. Kemudian beberapa upacara adat itu sesuai dengan penyediaan pangan. Jadi di beberapa daerah ketika panen raya itu masyarakat membuat upacara adat, ngumpul bersama, masak bersama, makan bersama. Dan itu menjadi penyemangat bagi mereka, penyemangat untuk memproduksi makanan tepat waktu. Kemudian perhatian nenek moyang terhadap kelestarian lingkungan itu sudah sangat besar. Mereka dengan pengalaman ratusan tahun eh, turun-temurun itu mengajarkan kepada keturunannya bagaimana harus melestarikan sumber air, bagaimana harus memastikan bahwa tikus tidak bisa mengakses tanaman pangan. Itu sudah mereka pikirkan. Tapi ya karena sekarang teknologi semakin canggih sehingga kita sudah lupa bahwa dulu nenek moyang kita ngajari seperti ini.
Kita lebih terlalu percaya pada teknologi. Nah, yang jadi masalah kita yang sebagian besar kita alami adalah sarana prasarana itu kita kurang mampu merawat. Mulai dari irigasi, gitu ya. Di banyak tempat itu oleh pemerintah Orde Baru tahun 70-an itu sudah dibuatkan irigasi yang bagus, tapi tidak dirawat. Bahkan kemudian mati irigasi itu. Misalnya karena sawah itu sekarang berubah menjadi berubah menjadi perumahan misalnya, sehingga irigasinya dimatikan. Kemudian sarana dan prasarana lain yang kita kurang mampu merawat itu kadang-kadang sumber energi. Sebenarnya kita punya sungai, sungai itu kan aliran air, itu bisa kita manfaatkan untuk energi. Aliran air itu bisa kita manfaatkan justru untuk menaikkan air dari bawah ke atas. Dengan kincir air, dengan pompa air yang digerakkan oleh energi air. Tapi kita kurang mampu merawat. Kemudian budaya kita itu terkait pemasaran itu sebenarnya kan budaya lama kita adalah kalau jual beli itu ketemu, kemudian misalnya jual beli makanan itu ketemu, ngobrol, tawar menawar, bayar, bawa. Tapi sekarang kan perkembangan teknologi sudah berubah ya. Sekarang kita tidak perlu bertemu langsung dengan penjual. Kita bisa pakai internet, kita bisa pakai sarana komunikasi yang lain. Bagus atau tidak, ya untuk saat ini yang orang-orang yang memang membutuhkan kecepatan ya itu cocok gitu ya. Tapi kita harus hati-hati. Karena kadang-kadang ketemu ngobrol begitu ya, tawar-menawar itu membuat ada ikatan persaudaraan gitu. Dan itu tidak kita jumpai ketika kita eh, melakukan tawar-menawar dengan media komunikasi seperti internet. Kemudian teknologi. Kita harus akui bahwa teknologi pertanian di Indonesia itu sangat tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, apalagi Australia, Selandia Baru. Banyak sekali teknologi yang dikembangkan di tingkat perguruan tinggi atau lembaga penelitian, tetapi tidak diaplikasikan ke masyarakat, sehingga ya hanya berhenti di penelitian saja. Barangkali itu bisa terjadi karena memang memperkenalkan teknologi baru itu tidak mudah. Apa tidak mudah? Ya karena pendidikan petani itu rendah. Mereka sudah terlalu nyaman dengan metode metode pertanian yang lama, sehingga ketika diberikan teknologi yang baru, mereka akan ragu-ragu. Kemudian mereka juga cemas, kalau pakai teknologi baru, saya harus mengeluarkan modal lagi. Modal untuk mendapatkan teknologi itu. Padahal kita tahu modal petani saat ini itu sangat rendah dan mereka sulit sekali mengakses modal segar dari bank misalnya. Baik, sebenarnya produk pertanian kita banyak sekali. Kalau kalian ke pasar tradisional itu kalian akan jumpai banyak sekali serealia, umbi. Kalau sagu mungkin agak sulit ya di Jawa. Sayuran, buah, ikan, produk ternak, bumbu, wah itu banyak sekali. Dan sebenarnya nenek moyang kita itu sudah mengajarkan cara mengolahnya. Sudah disesuaikan dengan kearifan dan kondisi lokal. Tapi sering kita lupakan. Sehingga justru sekarang dengan mudahnya kita terpesona dengan produk-produk dari luar. Gitu ya.
produk-produk dari negara lain. Nah, saya kira memang sudah tiba waktunya kita untuk kembali melihat potensi yang ada di Indonesia, terutama potensi di sekitar kita. Kemudian kita gali kembali produk-produk itu bisa diolah menjadi apa. Kita perkenalkan kembali kepada masyarakat sehingga akhirnya produk itu kembali dikenal, kembali dikonsumsi, dan kalau produk itu dikenal, produk-produk yang sudah kita lama lupakan itu kembali dikenal, kembali dikonsumsi, maka petani akan kembali membudidayakan produk tersebut. Baik, ini video di YouTube yang sebenarnya menarik, nanti silakan dilihat. Kondisi kita sebenarnya sampai di mana. Nah, agar hasil yang kita dapatkan itu maksimal, ya setidaknya optimal lah. Maka diperlukan satu intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian itu caranya gimana? Lahannya tidak bertambah luas, tetapi teknologi diterapkan. Kalau teknologinya pas, tepat, maka hasil produksi akan meningkat. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian itu fokusnya ada di memperluas lahan. Di Jawa sulit, tetapi di luar Jawa kita masih bisa melakukan ini, memperluas lahan pertanian. Yang ketiga adalah diversifikasi pertanian. Ini maknanya memperbanyak keanekaragaman dalam pertanian. Misalnya tumpang sari, jagung, kacang dijadikan satu lahan. Padi dan ikan dijadikan satu tempat. Itu kan bisa. Sekali panen bisa dapat berasnya, bisa dapat ikannya. Nah, ini sudah kita lupakan juga, padahal dulu nenek moyang kita melakukan ini. Kalau nanam jagung, di sela-selanya dikasih kacang. Kalau nanam padi, ketika air melimpah, itu diberi ikan. Nanti ketika memang sudah waktunya air dikurangi di sawah, ikannya dipanen. Nah, ini sudah banyak kita lupakan ini. Kita lebih cenderung ke pertanian monokultur. Kita lihat misalnya kebun sawit ya isinya sawit, tok, gitu. Karet ya isinya karet, tok, gitu. Tidak kemudian sawitnya bikin lebih jarang, kemudian di antara sawit ditanami jagung gitu. Sepertinya sudah sangat jarang petani yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah rehabilitasi pertanian. Rehabilitasi pertanian itu memperbaiki lahan, misalnya dengan memberikan pupuk organik, melakukan pergiliran tanaman seperti itu, atau rehabilitasi tanamannya, misalnya dengan memurnikan kembali varietas padi yang ada di Indonesia. Nah, ini nanti kalau sukses itu juga akan baik karena kita bisa lahannya lebih baik dan keanekaragaman hayati kita juga bisa kita pertahankan. Yang sangat penting bagi kita, jangan pernah dilupakan adalah keberlanjutan. Jangan sampai sekarang kita memproduksi pangan secara maksimal, tetapi anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak bisa menikmati produksi pangan yang mencukupi karena tanahnya sudah kita rusak, misalnya dengan bahan kimia, dengan pupuk kimia, atau dengan air yang terlalu berlebihan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.